Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala tafsir wa ta'wil bayanan linas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Jamaah Ustaz Zakat Thoriq dimanapun berada, mari kita pada pagi hari ini akan mengkaji tafsir Safatut Tafasir surat Al-Baqarah ayat ayat 26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi tidak malu. Sesungguhnya Allah tidak malu ayadriba, membuat masalan perumpamaan, ma ba'udatan, membuat suatu perumpamaan, ba'udatan, nyamuk. Fama faqaha, dan sesuatu yang lebih kecil, fauqaha, di atasnya muka. Jadi Allah itu tidak pernah malu membuat suatu perumpamaan nyamuk yang kecil atau yang lebih kecil dari nyamuk gitu. Fa'amal ladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka tahu, annaul haqqu mir rabbihim, sesungguhnya ya, perumpamaan nyamuk yang Allah jadikan nyamuk itu bagi orang beriman, dia meyakini, mengetahui bahwa itu al-haqqu, kebenaran tadi tentang penciptaan nyamuk, mirabihim, dari Tuhan mereka. Wa amal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, wayaquluna, maka mereka berkata, wayaquluna, maka mereka berkata, madza aradallahu bihadza masal, apa yang Allah kehendaki, katanya, dengan perumpamaan ini. Jadi orang-orang kafir yang mereka tertutup hatinya, yang tidak percaya kepada Allah, mereka akan mengatakan, apa sih maksud Allah, katanya, membuat perumpamaan seperti ini, yaitu perumpamaan nyamuk.
Yudilu bi kasiron, yudilu menyesatkan, membikin sesat, bihi dengan sebab perumpamaan tadi, kasiron banyak. Jadi banyak orang yang sesat dengan perumpamaan nyamuk tadi. Wa yahdi bi kasiron, dan banyak pula dengan perumpamaan yang Allah bikin tadi, yaitu mendapat hidayah. Wa ma yudilu bihi, dan tidaklah yudilu sesat dengan perumpamaan tadi illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Alladzina orang-orang yang fasik itu alladzina yang kuduna ahdallah, yang memutuskan perjanjian Allah mimba di misalkihi, dari setelah perjanjian tadi dikuatkan. Wa yaqtauna ma amarallahu bihi, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan dengan sesuatu, ayu sholat, untuk disambungkan. Wa yufsiduna, dan mereka itu berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah termasuk orang yang merugi. Nah, jadi di sini Allah mengetes keimanan seseorang. Iman seseorang ini dites oleh Allah dengan Allah menciptakan perumpamaan nyamuk. Allah menciptakan perumpamaan nyamuk, bahkan lebih dari nyamuk. Maka terbelahlah manusia tadi, satu golongan yang mereka memang tetap imannya konsisten aja kepada Allah, maka mereka mengatakan semua kebenaran itu, semua yang Allah ciptakan, mau nyamuk, mau yang makhluk lain lebih kecil dari nyamuk, orang-orang yang mereka beriman mengatakan itu memang dari Allah, dari Tuhan mereka. Tapi bagi orang yang kafir, orang yang gak percaya, bahkan mereka itu mempertanyakan apa maksudnya Allah membikin perumpamaan nyamuk ini, kata. Jadi di situ dengan Allah menciptakan nyamuk saja, ada yang sesat, ada yang mendapat hidayah. Jadi kenapa mereka dikatakan banyak yang sesat? Karena mereka nggak percaya. Artinya apa? Buat ketika mempertanyakan buat apa Allah menciptakan nyamuk, di situ Allah ketika menciptakan nyamuk tahu hikmah dibalik penciptaan nyamuk itu. Ternyata memang buat manusia bermanfaat. Terjadilah namanya pabrik obat nyamuk. Tapi di situ Allah tegaskan, wa ma yudilu bihi ilal fasiqin. Tidak akan terjadi sesat suatu perumpamaan Allah bikin apapun kecuali orang yang fasik. Orang yang fasik ini. Karena orang yang fasik itu yaitu orang yang kafir. Nah, tafsir dalam suatu tafsir, yaqulu ta'ala Allah Ta'ala berfirman birradi, dalam menolak ala muzaimil yahud wal munafikin, atas dugaan-dugaan orang Yahudi wal munafikin, dan orang-orang munafik.
Innallaha la yastahyi ayadriba masalan. Sungguhnya Allah itu tidak malu menjadikan suatu perumpamaan. Ai innallaha la yastankifu wa la yamtana'u. Tegasnya sungguhnya Allah tidak terhenti, tidak terhalang ayat dari ayu masalin kana membuat suatu perumpamaan apa aja. Jadi nggak ada larangan buat Allah atau Allah tercegah membuat perumpamaan suatu apapun bi ayyain kana apapun dia bi ayyain kana dengan sesuatu apapun yang ada. Allah ciptain nyamuk, Allah ciptain serangga. Di situ nggak ada. Allah yang menghalangi ketika menciptakan suatu perumpamaan tadi seperti ini. Sogiron kana au kabiron, sesuatu yang Allah ciptakan sebagai perumpamaan itu sogiron kecil maupun besar. Jadi tidak ada, artinya Allah terhalang atau dihalangi ketika menciptakan suatu perumpamaan kecil maupun besar. Ba'udatan pama paukoha. Ba'udoh itu artinya nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil dari nyamuk. Sawaun kana hadal masalu bil ba'udoh. Ayat tegasnya, tafsirnya, sawaun kana sama saja perumpamaan ini bil ba'udoh, yaitu dengan nyamuk, au bima waduna fil hikara hakaroti wasigor, atau sesuatu yang lebih hina lebih kecil dari nyamuk, fil hakaroti, dalam hinanya, dalam kecilnya. Lama kana la yastangifu an alqiha, maka sebagaimana Allah tidak terhalang untuk menciptakannya. Kadzalika la yastangifu ayadriba bimisli biha, demikian juga Allah tidak terhalang ketika menciptakan sesuatu yang seperti nyamuk ini. Jadi nggak ada halangan. Jadi kata-kata innallaha la yastahyi itu artinya ayadriba masalan, sungguhnya Allah nggak malu, artinya tidak jadi halangan ketika Allah ciptain nyamuk, ciptain apa, sekalipun nanti orang kafir mempertanyakan itu. Fa'amal ladina amanu faya'lamuna anal haqqu mir rabbihim. Maka adapun orang yang beriman faya'lamuna, maka mereka tahu anal haqqu mir rabbihim, sesungguhnya kebenaran itu datang dari Tuhan mereka. Amal mu'minuna, adapun orang-orang yang beriman faya'lamuna, mereka tahu anallaha haqqun, dia tahu bahwasanya Allah itu hakun, benar. La yaqulu ghairul haq. Nah, orang-orang beriman itu mengatakan Allah tidak mengatakan sesuatu yang tidak benar. Benar apa yang dikatakan oleh Allah itu benar semua. Wa an hadal misala min indillah, dan perumpamaan ini seperti nyamuk tadi, min indillah itu dari sisi Allah. Wa amal ladina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayakuluna, maka mereka berkata, madza aradallahu bihadza masalah, maunya Allah apa sih gitu. Apa yang diinginkan Allah dengan perumpamaan ini? Nah, itu kata-kata orang kafir. Wa amal ladina kafaru fata'ajjabuna, adapun orang kafir fata'ajjabu. Ta'ajjabu tuh ta'ajub gitu. Wa yakuluna, bahkan ngomong ta'ajub ngelihat Allah membuat perumpamaan nyamuk aja mereka ta'ajub. Bahkan mereka ngomong madza aradallah bihada masalah itu.
apa yang diinginkan Allah, apa sih maunya Allah gitu, apa sih keinginan Allah, min darbil hada amsal, dengan perumpamaan ini, bimis hadal asyalakiro. Jadi seperti perumpamaan yang hina itu, apa sih tujuannya? Itu orang kafir. Tapi orang beriman, ya itu hak kebenaran datang dari Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman firraddi alaihim, dalam penolakan atas mereka, yudilu bihi kasiron, banyak dengan sebab perumpamaan tadi orang yang sesat, wayahdi bihi kasiron, dan banyak pula dengan perumpamaan tadi orang yang mendapatkan hidayah, yudilu bihadal misal kafiran minal kafirin likufrihim bihi. Tegasnya yudilu menjadi sesat dengan perumpamaan ini kebanyakan yaitu orang kafir. Kenapa? Karena kekafirannya mereka dengan perumpamaan yang Allah jadikan tadi. Wayahdi bi katsiran minal mu'minin wayahdi bi katsiran, dan banyak pula mendapat petunjuk atau hidayah, yaitu orang-orang yang beriman. Litasdikimi, kenapa orang beriman itu mendapat hidayah petunjuk dari Allah? Karena litasdikihim bihi, karena orang beriman itu membenarkan benar. Allah mau menciptakan nyamuk, benar itu memang Allah, tidak nanya tujuannya. Nah itulah banyak orang beriman itu banyak mendapat hidayah, orang kafir banyak menjadi kafir karena kekafiran, kena pandangan tangannya. Payazidu ulaika dolala, bahkan ditambah mereka itu bertambah apanya? Kesesatannya. Wa hauleudan, dan mereka pula bertambah petunjuknya. Wa mayudilu bihi ilal fasikin, dan tidaklah mereka sesat kecuali orang-orang yang fasik. Ai mayudilu bihadal misal, tidak ada sesuatu yang menyesatkan dengan perumpamaan ini, au bihadal Quran, atau dengan Quran ini, ilal kharijina ani taatillah, kecuali orang yang keluar dari taat kepada Allah, ajahidina bi ayatihi, dan orang-orang yang membantah dengan ayat-ayat Allah. Nah, ini sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah, tadi tafsir dalam kitab Safwatut Tafasir. Innallaha itu jadi isim innallaha, dia mansub. Innallaha, sesungguhnya Allah, layastahyi itu jadi khobar, ayadriba itu jadi maf'ul. Innallaha layastahyi ayadriba, ayadriba itu ayadriba jadi mansub karena adaan, masalan itu jadi maf'ul, mabaudoh pamakauqah. Apa yang kita bisa ambil dari ayat ini, dari kajian tasawufnya? Ada kata-kata fa'amal ladina amanu, maka adapun orang yang beriman. Nah, iman, amana yu'minu imanan, iman itu artinya percaya. Nah, di dalam kajian tasawuf, kajian ilmu toreko, yang namanya iman itu harus ditanam. Kalau orang mengatakan beriman di mulut saja, maka itu tidak berefek kepada dirinya. Maka iman di dalam ajaran toreko, di ajaran tasawuf, toreko tasawuf itu
khususnya di bawah bimbingan Abah Guru Syekh Abdul Rahman, ketika kalimat iman itu diucapkan, beriman itu di mulut doang. Makanya tentang keimanan tadi ditanamlah di dalam riyadhah mujahadah ahli-ahli tarekat itu, atau ahli suluk tasawuf. Apa yang ditanam tentang keimanannya? Alif lam ha itu ismu zatnya ditanam di kolbu, di latifah kolbunya Allah. Sehingga manusia itu ketika jantung itu bergerak, maka denyut Allah yang ngikuti. Jadi memang iman itu harus ditanam. Nah, di dalam Thariqah Sufiyah untuk menambah keimanan tadi itu karena ditanam di kolbunya. Yang bisa menanam alif lam ha ismu zat itu hanya waliya mursyida. Maka ada istilah babu talqin. Bab talqin tentang talqin zikir. Nah, untuk menambah keimanan, kata Nabi juga memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika seseorang iman yazid wa yankus, untuk menambah keimanan tadi yazid, maka kata Rasul bikasrotil la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah pun sama. Di dalam ilmu Thariqah Sufiyah, ya, di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman, jalur dari Syekh Ahmad Latif Sambas, Syekh Abdul Karim Tanaban, Syekh Sulan Benteng, Syekh Abdul Khairul Jamu ke Abah Guru Syekh Abdul Rahman, itu la ilaha illallah maupun zikir ismu zat ditanam. Jadi tidak hanya dibaca di mulut, ditanam. Nah, penanaman la ilaha illallah itulah bahwa manusia mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itulah dasar Islam. Jadi dasar Islam itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena di dalam agama Islam itu tidak ada yang disembah, tidak ada yang patut disembah sebenarnya kecuali Allah. Nah, ujungnya Allah itu alif lam itu dimasukin kembali di latifah kolbi atau ke kolbu seorang murid. Kalau di luar Thariqah, di syariat, itu la ilaha illallah hanya diucapin di mulut. Dia nggak tahu tekniknya, cara memasukkan kalimat la ilaha illallah ke badan dia nggak tahu. Itu adalah perlu, kata Sultan Al-Syekh Abdul Qadir, bahwa la ilaha illallah itu perlu digurukan, dituntun oleh seorang guru yang disebut wali mursyid. Karena la ilaha illallah, kalimat la ilaha itu 4 kalimat, dan itu pun harus ada di dalam diri manusia, bukan di mulut saja. La ilaha illallah masuk ismu zat. Itu yang bisa menanam seperti itu hanya wali mursyid atau syekh mursyid. Mursyid masa kini yang mereka notabene mendapat Nur Muhammad al-ulama warasatul anbiya, yang dia memiliki Nur Muhammad, nasab Nur Muhammad, jalur Nur Muhammad. Nah, ketika la ilaha illallah itu teknik, cara tata caranya itu digurukan, maka digurukan yang berhak mendapatkan atau memperoleh atau yang menanam tadi ahlu talqin. Siapa di ahlu talqin? Al-ulama wasul anbiya. Bukan sembarangan. Karena la ilaha illallah itu harus ditanam, kemudian lamnya itu ditarik di bawah buhut, di bawah pusar, la
kemudian diputar di dada ke arah kiri, la, taikin lagi ke otak benak kita, la, taruh satu alif tuh, la-nya itu tuh, la ilaha. Nah, dari otak benak kita tarik lagi alifnya ke kanan, ditembuskan ke latifah khafi, dari latifah khafi turun lagi melewati sampai latifah ruh, la ilaha gitu. Kemudian alifnya tarik lagi ke atas, illa, kemudian turun ke bawah, illa, ke latifah siri, illa, baru ismu zatnya tembusin ke qalbu atau latifah illallah. Itu saudara tentang iman dan Islam. Kalau tanpa itu orang mengaku berislam, Islamnya turunan dari orang tuanya, itulah orang harus dipembaharui, wajib ditalkin itu seperti itu. Dan ruhnya orang yang sudah ditalkin bait zikir itu, ruhnya lahir kembali. Cara menanam ismu zat di dalam kolbu pun sama. Maka di dalam metode Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Jalur Syamatir Sambas Abdul Karim Tanar Banten, Sesolin Benteng Abdul Khair Lio Jambu, Syekh Abdurrahman, maka ketika kita zikir Allahnya ujung daripada kalimat la ilaha illallah, itu pun ditanam, ada metodenya yang disebut zikir khafi. Itulah yang menambah yang disebut keimanan tadi. Iman itu kan percaya kepada Allah. Ketika ditanya percaya kepada kamu, udah ngelihat belum Allahnya? Ketika orang Thariqah itu ketika percaya kepada Allah, itu alif-alif lamnya, ismu zatnya itu ada di kolbunya. Bukan hanya di mulut, di kolbunya ada. Maka teknik untuk ketika zikir khafi yang diajarkan oleh para guru-guru mursyid, yaitu si murid harus bisa menghadirkan gurunya dulu. Ketika teknik memasukkan alif-alif lam ha ke kolbunya, si murid harus menghadirkan guru. Gurunya dihadirkan, dibayangkan wajah gurunya. Kenapa demikian? Karena si murid tadi dia akan perjalanan ruhani dengan ismu zat tadi. Kalau la ilaha illallah masih disuarakan, kalau zikir khafi tidak disuarakan. Makanya guru mengajarkan hadirkan guru. Setelah hadir guru itu dengan ilmunya, amal marifat adabnya, kemudian pejamkan kedua mata kita. Lidah dilipat, belajar mati. Ketika lidah dilipat ke langit-langit, maka di situ kolbu kita dengan suara dalam hati, suara batin, disitulah kita teriak dengan Allah, Allah tanpa disuarakan. Wazkur rabbaka fi nafsika. Nah, itu tata cara yang diajarkan para guru mursyid. Beda dengan orang syariat, Allah, 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 Allah doang. Nah, kenapa demikian harus bisa menghadirkan guru? Karena itulah yang disebut suluk, perjalanan rohani seseorang itu. Karena si kolbu tadi itu adalah hakikat manusia, latifah kolbi. Nah, setelah menghadirkan gurunya membawa ke alam sana untuk usul kepada Allah di latifah kolbu sebelah kiri. Kalau bahasa kedokteran namanya jantung. Sudah bisa menghadirkan guru, pejamkan kedua mata, lidah dilipat, bibir dirapatkan, kemudian pandang ismu zat, alif-alif lam ha yang sudah ditanam oleh seorang guru mursyid tadi, ahlu talqin. Ketika sudah ini terlihat atau tidak terlihat ismu zat tadi,
kemudian zikirlah dalam hati Allah, Allah, Allah. Seperti itu ulama membuat manusia itu benar, membuat manusia itu bagus perilakunya, hatinya. Makanya kata Rasul, ala inna fil jasadil mudghah, ingatlah di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Insyaallah jasadu kullu, jika segumpal daging itu baik maka baik seluruh anggota badannya. Wa in fasada fasad jasadu kullu, jika rusak maka rusak seluruh anggota badannya. Apa kata Rasul, alahyal qalbu, nah qalbu. Jadi kolbu itu dizikir khofikan, ada zikirnya. Nah setelah metode itu baru dikasih nanti. Ada tata cara bisa masukin. Dengan ajas tujuan ilahi anta maksudi. Warido kamatlubi atini mahabbataka wa marifataka. Bagi pemula tuh masukin tuh Allah, 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 Allah. Menyebutkan di dalam hati Allah, Allah. Masuklah alif-alif lama tadi, memberikan suatu cahaya di mana latifah qalbi itu nama Allah ada di diri setiap manusia, dan itu pun harus dibuka oleh ahlu talqin atau waliyamur mursida. Itu ya yang di dalam Al-Baqarah surat 26 tadi, fa'amal ladina amanu. Makanya orang-orang beriman fa'yalmanul haqqu min rabbih. Ketika dia udah punya zikir di latifah, zikir khafi, zikir jahar, la ilaha illallah, apapun yang terjadi di alam dunia ini, musibah, banjir, gunung, apa letus, dan semua seperti Allah menciptakan nyamuk, dia pasti mengatakan benar, itu memang dari Allah. Makanya orang beriman bertambah keimanannya, mentambah hidayahnya, petunjuknya. Jadi sekali lagi, iman itu memang harus ditanam. La ilaha illallah pun harus ditanam. Tanpa ditanam seperti itu nggak bisa manusia. Makanya kenapa orang Islam itu banyaknya doang, kayak buih, karena tidak berkualitas. Islamnya cuma Islam raga, Islam zohir, syariat. Tapi untuk batinnya mereka lemah. Makanya kata Nabi, Islam banyak seperti buih, karena mereka ingat Allahnya ketika teknik itunya cuma di mulut doang. Itulah yang terjadi, terumbang ambinglah keimanan mereka. Beda dengan pelajaran toreko, pelajaran toreko sufia itu. Di toreko itu ketika Islam menguatkan tentang keislaman kita dengan zikir la ilaha illallah 165, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menguatkan keislaman. Tapi orang umum alergi tentang zikir itu, alergi. Nah kemudian zikir hobi khusus, karena manusia itu akan perjalanan rohani. Raganya di dunia duduk, ruhnya jalan. Jadi kalau manusia di dunia cuma raga doang, Abah Khair bilang dibelem. Orang syariat itu dibelem, dibakar. Kenapa? Dia raga doang, ibadahnya raga, jasad dibelem. Makanya ruh tadilah yang perlu yang namanya zikir jahar, zikir khafi. Nah, dari situlah orang beriman akan mengatakan semua kejadian di alam dunia ini, banjir, apa semua benar adanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terucaplah. Bukan musibahnya yang dilihat, tapi yang memberi musibahnya siapa? Itulah jalalnya Allah. Ketika angin ribut, banjir, kebakaran, itu namanya jalalullah, keagungan Allah. Ketika keindahan gunung tersebut, itulah jamalullah. Nah itulah orang beriman yang kolbunya hidup dengan ismuzat, kemudian seluruh badannya terisi dengan kalimat la ilaha illallah. Itu semua tercapai, akan sampai dengan kita berguru dengan guru mursyid. Tanpa berguru guru mursyid tidak bisa orang akan meyakini
bahwa rezeki yang datang pagi hari ini misalnya yang dimakan itu dia nggak mau mikirin, pokoknya nggak mau kirim. Tapi orang beriman dia akan berpikir rezeki dari Allah, inilah Allah yang memberikannya melalui asbab seseorang itu. Mudah-mudahan tafsir daripada Sofatul Tafasir Al-Baqarah ayat 26 mudah-mudahan bermanfaat, tambah secara tafsir syariat Sofatul Tafasir. Kemudian tadilah inti dari ayat 26 tadi tentang ilmu tasawufnya, ilmu torekoh suluk sufianya itu di amal ladina amanu faya'lamu anna haqqu mir rabbihim. Maka orang-orang yang beriman tadi pasti dia akan mengatakan bahwa semua itu datang dari Tuhan mereka. Itu prosesnya, yaitu dia selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Akhirnya timbul di dalam hatinya semua apapun kejadian yang ada di alam dunia, atau Allah ciptakan berbagai macam binatang, berbagai macam hewan, itu tidak lain semuanya Allah ciptakan dengan kehendaknya, dengan kekuasaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapat berkah, rezeki yang luas, dimudahkan urusannya. Bagi yang beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas membawa berkah, yang dagang membawa berkah, yang bisnis membawa berkah dengan barokah karam syabila al-Fatihah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.